kembali lagi di Bia Online hari ini. Hari ini kita merayakan apa ya, Kak? Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Nah, sebelum itu kita tarik pujian dulu ya buat Tuhan. Yuk, bangkit berdiri. Ayo adik-adik kita berdiri ya. Kita nyanyi yang semangat, oke? Kita mau nyanyi apa ini, Kak Stefani? Lagu pertama kita mau Sapa sapa Tuhan Tuhan Yesus Yesus dulu Oke. dong. Kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Oke, sudah siap? Siap. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Kita ulang sekali lagi ya. Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan menyapa Tuhan, selamat pagi Tuhan. Sekarang kita mau ikut Yesus. Iya kan, Kak Stefani? Iya. Kak Nancy mau ikut Yesus? Jelas mau dong. Adik-adik mau kan yang pasti? Oke, kita mau nyanyi lagu ikut Yesus. Musik. Ikut Yesus itulah keputusanku, menjadi muridnya yang selalu setia, mewartakan kabar sukacitanya kepada semua bangsa di dunia. Kesusahan pastikan ku alami, rintangan pun pastikan ku jumpai, namun tak pernah ku berputus asa, maju terus bersama Yesus. Ikut Yesus itulah keputusanku, menjadi muridnya yang selalu setia, mewartakan kabar sukacitanya kepada semua bangsa di dunia. Kesusahan pastikan ku alami, rintangan pun pastikan ku jumpai, namun tak pernah ku berputus asa, maju terus bersama Yesus. Maju terus bersama Yesus. Oke adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan. Sekarang untuk memulai Bia Online pada hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik ambil sikap berdoa yang baik, tangan diletakkan di depan dada, mata dipejamkan, dan sebelum kita berdoa, kita mau menyanyikan satu pujian, kuduskan tempat ini. Kuduskan tempat ini, untuk kami berdoa. Kuduskan hati
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Terima kasih untuk berkat-Mu untuk berkat-Mu pada pagi hari ini, pada pagi hari ini, sehingga kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dengan tubuh yang sehat dan hati yang penuh sukacita. dan hati yang penuh sukacita. Dan sekarang kami mau mengikuti via online. Kiranya Tuhan Yesus berkati telinga, hati, dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sekarang kita sudah berdoa, dan sekarang kita mau mendengarkan firman. Siapa Kak ya yang membawakan firman-Nya? Kita panggil ya Kak, Kak Oke. Sari. Oke. 1, 2, 3, Kak Sari. Selamat siang adik-adik. Kalian tadi sudah melakukan pujian, kalian sudah bergerak, sudah menari. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan dulu Alkitab. Sudah siap adik-adik Alkitabnya? Sekarang kita buka Injil dari Yohanes. Yohanes bab 3. Sudah ketemu belum? Kalau belum ketemu bisa minta bantu mama, papa, atau kakak ya. Kita buka Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Sudah? Oke, kita baca bersama-sama ya adik-adik. Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk diselamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, sekarang kakak mau memberikan sedikit renungan untuk adik-adik yang di rumah tentang Injil hari ini. Yang diambil dari mana tadi adik-adik? Dari Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Oke, pintar. Berarti kalian mendengarkan kakak ya. Sekarang kakak mau bertanya, hari ini gereja merayakan hari apa yo? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ya, betul. Hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Apa itu Hari Raya Tritunggal Maha Kudus? Ada yang tahu nggak? Di dalam doa aku percaya, kita percaya akan satu Allah. Satu Allah yang memiliki 3 kepribadian, 3 pribadi. Yaitu apa aja adik-adik? Satu Allah 3 pribadi. Ada yang tahu nggak? Betul, satu Allah 3 pribadi adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus.
sejak kita dibaptis, waktu kita kecil atau kita besar atau kita sudah dewasa yang sekarang masih belum dibaptis, kita percaya akan menjadi satu tubuh dengan Allah. Maka dari itu kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti Allah sudah menjadi satu dalam diri kita. Karena dari air pembaptisan itu Allah hadir di dalam diri kita. Melalui pembaptisan kita diubah menjadi anak yang lebih baik, diubah menjadi anak-anak yang paling disayangi, baik orang tua, baik kakak, apalagi sama Tuhan. Allah sangat menyayangi kita. Maka dari itu di setiap kita berdoa, kita selalu melakukan apa? Melakukan tanda salib. Bisa membuat tanda salib? Baik, sama kakak bantu ya. Kita membuat tanda salib bersama-sama. Kita angkat tangan. Kita letakkan tangan di mana dulu adik-adik? Betul, dalam nama Bapa di dahi, dan Putra di dada, dan Roh Kudus di bahu kiri. Amin, di bahu kanan. Oke, dari situ kita akan tahu betapa Allah itu sangat menyayangi kita. Di setiap doa kita, apapun doa yang kita lakukan, kita selalu mengawalinya dengan tanda salib, karena itu adalah tanda kemenangan dari Allah yang diberikan kepada kita. Maka dari itu, ayo adik-adik, kita sering melakukan doa di setiap saat, di setiap kesempatan. Apapun yang akan kita lakukan, kita harus rajin berdoa. Oke. Nah, adik-adik, kakak punya cerita sedikit nih. Kakak di sini ada. Nah, apa ini ayo? Dia tahu nggak? Kakak bawa apa? Apa ya ini? Oh ya, kakak bawa kado. Ada yang tahu kado ini atau hadiah ini? Isinya apa ya? Apa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kado ini isinya apa? Nah, kalau seumpama kakak punya kado ini atau hadiah ini, mau kakak berikan untuk adik-adik. Tapi, ada tapinya loh. Adik-adik tak suruh ganti uang 50.000, baru tak kasihkan hadiahnya. Kira-kira adik mau ndak? Adik-adik mau ndak? Kalau kakak kasih hadiah, tapi kalian harus memberi kakak uang 50.000. Mau ndak? Pasti nggak akan mau, karena kalian tidak akan tahu di dalam isi hadiah yang sudah dibungkus serapi mungkin ini, kalian tidak tahu apa isinya. Nah, sekarang hadiahnya ini kakak berikan secara cuma-cuma untuk adik-adik. Kalian mau ndak? Pasti kalian mau. Nah, sama seperti hari ini Allah memberikan kita hadiah cuma-cuma, gratis adik-adik. Apa itu hadiah kita? Dari Allah sendiri, yaitu hadiah dari Allah yang paling indah, yang paling berkesan dan paling tidak dilupakan adalah hadiah dari Allah sendiri berupa kehidupan kekal. Apa itu kehidupan kekal? Kita akan bahagia, merasakan senang, bahagia, dan tidak pernah merasakan sakit, menangis, sedih, ataupun apapun juga. Karena kita sudah mengalami hidup kekal, dan Allah memberikan hadiah itu secara cuma-cuma untuk kita, yaitu kehidupan kekal. Maka dari itu selayaknya kita mulai saat ini harus merasakan betapa baiknya Allah, betapa baiknya Tuhan, karena Allah telah memberikan kita hari-hari yang luar biasa. Setiap pagi kita bangun tidur, Allah sudah memberikan kehidupan yang baru untuk kita. Kita wajib mengucap syukur. Dengan cara apa yo? Betul sekali, dengan cara kita berdoa. Bangun tidur, kita mengucap syukur sama Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, yaitu apa? Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu, atas hari yang baru, atas perlindungan-Mu sepanjang istirahat tadi malam. Dan pagi ini kalian sudah
bisa melakukan aktivitas kembali dengan nafas kehidupan yang baru. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur. Dan ucapan syukur itu tidak harus dengan cara berdoa, adik-adik. Kalian juga bisa melakukannya, bersyukur atas orang tua yang baik, mama, papa, kakak, adik yang selalu ada buat kita. Maka dari itu kita harus saling mengasihi, menyayangi kedua orang tua kita. Kita harus berbuat baik. Kita harus mencerminkan sesuatu yang sehari-hari dapat memberikan contoh kepada teman-teman kita. Nah, untuk itu kita yang hari ini telah merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, maka kakak akan memberikan sedikit untuk kalian lebih mengerti lagi, yaitu tentang Allah Tritunggal adalah Bapa, betul, Putra, dan satu lagi adalah Roh Kudus. Maka kita akan tahu apa sih itu Allah Bapa. Allah Bapa itu adalah yang menciptakan, pencipta pada kitab Kejadian. Kitab Kejadian yang segala sesuatu baik adanya. Dan kita manusia diciptakan juga baik adanya, bahkan secitra dengan dirinya. Bila kita merenungkan, bukankah itu adalah dorongan dari perbuatan kasih yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah Allah Putra. Allah Putra adalah Allah Putra yang sudi menjelma menjadi manusia dan mulia, mau menjadi manusia yang paling hina. Dan karena status kemanusiaannya itulah kita ini merenungkan, bukankah itu adalah dorongan dari perbuatan kasih yang luar biasa? Dan yang ketiga tadi apa, adik-adik? Yaitu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus dicurahkan merupakan perbuatan kasih Allah yang sangat luar biasa bagi kita. Hal ini muncul dari Yesus yang naik ke surga, dan para rasul mulai gelisah dan takut karena sang guru telah wafat. Akankah mereka bisa bertahan dalam iman dan kepercayaan akan Kristus? Dan disitulah lalu hadir Roh Kudus. Roh Kudus yang berupa kasihnya. Roh Kudus hadir menemani kita. Dalam diri kita selalu ada Roh Kudus yang akan dicurahkan dari Allah sendiri. Dalam hal ini kita juga dapat melihat kasih Allah yang luar biasa pada kita di dalam pribadi Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, adik-adik, kiranya renungan hari ini dapat memberikan semangat kita untuk semakin hari semakin dekat dengan Allah, semakin hari semakin mengenal Kristus. Maka mari adik-adik, sekarang kita mau ayat hafalan. Oke, kita siapkan Alkitab. Sudah ya adik-adik? Ya, kita buka Alkitab kita lagi. Kita mau ayat hafalan. Sekarang kita siapkan dari Injil yang tadi. Kita buka lagi Injil Yohanes bab 3. Sudah ketemu yang tadi? Betul, bab 3 ayat 16. Sudah ketemu semua adik-adik? Oke, kita baca bersama-sama perlahan-lahan ya. 1, 2, 3. Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh
hidup kekal. Oke, bisa diulangin sekali lagi ayat hafalannya ya. Oke, kita mulai lagi ya. 1, 2, 3. Yohanes bab 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, kalian sudah hafal kan ayat hafalan hari ini? Nah, sekarang kita mau lanjutkan dengan apa? Setelah ini ada aktivitas. Oke, kita lanjut ya sama Kak Sapa. Aktivitasnya hari ini sama Kak Stefani. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan firman dan ceritanya dari Kak Sari kan? Kak Sari bercerita tentang Hari Raya Tritunggal Maha Kudus kan? Nah, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus biasanya kita juga pakai dalam setiap kita memulai dalam doa maupun menutupnya dengan tanda salib, yaitu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, hari ini kita mau membuat ini. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Adik-adik bisa download file aktivitas ini di link yang ada di bio Instagram @biakkr. Lalu siapkan gunting, pensil warna atau krayon, lalu double tip atau lem. Nah, adik-adik sudah print aktivitasnya kan? Sekarang adik-adik bisa gunting ini, gambar ini menjadi, sebelum digunting diwarnain dulu. Diwarnain dulu lalu digunting menurut garis pinggirnya hitam-hitam ini. Jadi, kakak sudah mengguntingnya seperti ini. Kelihatan kan? Nah, adik-adik bisa melipat garis-garis biru ini, lipatnya ke dalam. Lalu untuk garis yang merah, lipatnya ke luar. Nah, sudah diwarnain, sudah dilipat, maka ini yang antara garis biru dan garis merah, putih-putihnya yang ini, adik-adik bisa beri lem atau double tip untuk merekatkannya. Nah, jadinya seperti ini. Sama kayak tadi kan contohnya, dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Oke, sudah selesai aktivitas hari ini. Jangan lupa adik-adik foto ya hasil aktivitasnya. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah memuji Tuhan, sudah bernyanyi, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sudah beraktivitas melalui aktivitas hari ini. Sekarang Bia Online sudah selesai. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Ambil sikap yang manis, kita mau berdoa. Letakkan tangan di atas, di depan dada. Kita buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat siang Tuhan Yesus. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Melalui firman-Mu melalui firman-Mu yang telah Engkau sampaikan yang telah Engkau sampaikan pada hari ini. pada hari ini. Biarlah Membuat kami kami semakin mengenal Engkau dan merindukan Engkau di setiap hati kami. di setiap hati kami. Ya Bapa, Ya Bapa,
Utuslah Roh Kudus-Mu Utuslah Roh Kudus-Mu senantiasa ada di dalam hati kami, agar apapun yang kami lakukan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk para medis, para relawan yang berani berjuang demi kami, agar kami selalu terjaga dari pandemi ini. Dan semoga Engkau berikan kesembuhan buat pasien COVID-19. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini senantiasa kami haturkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dan terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, sekarang Bio Online pada hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya adik-adik kerjakan aktivitasnya, lalu difoto dan juga diupload lewat Instagram Papa atau Mama. Dan jangan lupa di tag IG @biakr dan juga @komsos_kr. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan tekan tombol lonceng. dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.